Ini adalah Hyundai The New Creta Prime dan ini adalah Hyundai The New Creta N-Line. SUV compact ya Hyundai yang canggih banget ya. Nah, masih banyak yang belum tahu nih. Jadi, kereta yang baru ini tuh kayak dibagi jadi dua aliran gitu ya. Ada The New Creta aja yang ada varian aktif, Trend, Style, Prime, dan Alpha. Dan ada The New Creta N-Line yang ada varian N-Line aja dan N-Line Turbo. Nah, kali ini kita pengen ngebandingin dua varian populer ini, The New Creta Prime dan The New Creta N-Line. Yang mengejutkannya, bedanya ternyata lumayan banyak ya. Apa aja, terus iritan mana, kencengan mana, dan yang paling penting, buat kalian itu lebih pas yang mana? Nah, buat detailnya simak di 10 hal yang perlu kalian tahu dari komparasi The New Creta Prime dan The New Creta N-Line. Satu, varian dan warna. Oke, kayak yang kita bilang sebelumnya, The New Creta ini totalnya ada 7 variannya. Yang kereta aja ada 5, dari paling bawahnya ada aktif, Trend, Style, Prime, dan Alpha. Dan yang kereta N-Line ada 2 ya, N-Line dan N-Line Turbo. Dan rentang harganya sih luar biasa besar ya. Dari yang aktif 300 jutaan bawah sampai yang N-Line Turbo 520 jutaan. Nah, kan kebanyakan orang Indonesia sukanya selalu varian yang paling tinggi itu ya biasanya. Pertanyaannya, apakah semua orang butuh varian N-Line Turbo kalau lagi mau incer kereta baru ini? Makanya kita bikin komparasi ini ya antara dua varian yang populer, kereta Prime dan kereta N-Line. Biar bisa jadi pertimbangan juga ya buat kalian-kalian. Jangan-jangan sebenarnya varian Prime aja udah cukup banget atau emang butuh banget yang N-Line. Kita bahas deh di sini pokoknya ya. Pilihan warnanya sebenarnya tiap varian beda-beda ya. Kayak aktif cuma ada 3 pilihan warna ini. Trend ada 4 pilihan warna ini, Style ada 5 pilihan warna ini. Nah, Prime paling banyak, opsi warnanya ada 8. Putih creamy white pearl, silver magnetic silver metallic, abu-abu titan grey metallic, hitam midnight black pearl, merah dragon red pearl, two-tone creamy white pearl with black roof, dan two-tone dragon red pearl with black roof. Kalau varian Alpha ada 5 pilihan warna, tapi unik ya, yang 2 warnanya matte. Sedangkan yang N-Line dan N-Line Turbo ada 5 warna, 2 doff atau matte dan 3 two-tone. Magnetic silver matte, midnight black matte, creamy white pearl with black roof, shadow grey metallic with black roof, dan dragon red pearl with black roof. 2. Eksterior modern dan sporty. Kalau kebanyakan mobil beda varian, biasanya cuma ada beda titik krom aja atau beda bodi kit tambahan. N-Line-nya Hyundai ini cukup unik ya, hampir ngerombak full bagian depan dan belakangnya. Dan bahkan beda sampingnya juga lumayan banyak. Makanya bedanya eksterior varian Prime dan N-Line ini lumayan drastis nih. Dari dimensinya dulu ya, keduanya sama. Sama-sama punya panjang 4,3 meteran yang bikin kedua varian kereta ini masuk ke dalam kelas compact SUV ya. Oke, detailnya dari depannya dulu. Ini bagian depannya kereta N-Line. Dan ini bagian depannya kereta Prime. Yang N-Line ini cenderung kelihatan lebih mengotak ya. Dia nggak pakai grill parametric jewel kayak Prime atau kereta sebelumnya gitu ya. Tapi pakai honeycomb grill gini nih, yang ada logo N-Line-nya di sebelah kiri sini. Dan emblemnya tuh ya, cetakannya nggak cuma kayak asal tempel di ujung gitu aja. Grill ini dibuat nyambung pakai panel hitam yang agak mengkilap sedikit ini ke housing lampu utamanya yang full mengotak ya. Dan kalau lihat ke bawahnya sedikit kelihatan ya, dibuat agak bolong buat nembusin udara ke daerah ban depannya. Bumper bawahnya dibuat agresif ya, pakai radiator grill yang dibuat trapezoidal dan besar gini. Sedangkan lampu panjang yang di atas itu yang terpisah sama grillnya itu gabungan diarel, lampu sein, dan lampu kecil ya, atau yang disebut signature horizon LED positioning lamp. Yang Prime sebenarnya lebih kelihatan kayak evolusi dari kereta sebelumnya. Grill parametriknya misalnya jadi black chrome gini ya, yang di Style dan Prime. Tapi karena bentuk overlay udah mengotak juga, jadi nggak ada lampu sembunyi di grill lagi kayak di kereta sebelumnya gitu. Bedanya sama di N-Line, grill ini nyambungnya sama set lampu panjang yang di atas dan malah terpisah sama lampu utama yang di tengahnya. Makanya kalau lihat sekilas dari depan itu kayak dua mobil yang beda banget sih ya ini. Nah, lampu tengahnya di sini dibuat nyambung sama bumper bawahnya ya, dibuat kayak panel vertikal gitu yang ada lubang buat tembusin udara juga ke ban depannya. Dan dikasih panel silver vertikal gini yang ngitarin radiator grillnya ya. Sukaan yang mana selera sih jelas. Tapi emang depannya ini paling defining ya. Kereta Prime kelihatan modern elegan dan kereta N-Line sporty agresif. Detail lampu depannya sama persis, tapi kita kasih lihat dua-duanya nih. Di arealnya LED yang paling atas kiri kanan aja, lampu kecilnya LED bar tengahnya ikut nyala, lampu besarnya LED yang tengah, lampu jauhnya LED yang paling bawah, dan lampu seinnya LED 3 titik yang di atas. Tapi uniknya, kalau dinyalain hazard, itu dia berkedip biasa ya kayak gini. Tapi kalau dinyalain lampu sein, dia berubah jadi sekuensial kayak gini. Nice ya, unik bisa beda gitu, tergantung lagi nyalain apa.
Sampingnya, ini yang N-Line dan ini yang Prime. Yang N-Line dulu, paling beda sih jelas di velgnya lah. Di N-Line sedikit lebih besar ya, 18 inci gini. Dual tone juga, tapi desainnya lebih mengotak-ngotak dan pakai center cap N kayak gini. Cakep sih ya. Dan remnya dia pakai kaliper merah tuh ya, yang depan belakang. Jadi kontrasnya lebih kelihatan. Bannya 215-55 R18. Di fender depan sini ada emblem N-Line dan handle pintunya di N-Line ini sewarna bodi ya. Dan skid plastiknya kayak kepotong garis panjang warna abu-abu gini. Dan yang di bawah pintunya cenderung polos ya. Oh, dan karena ini N-Line-nya two tone, jadi garis yang di atas jendelanya itu warna hitam. Tapi kalau kita pilih warna yang single tone sih tetap silver ya, khasnya kereta dari sebelumnya. Ada roof rail yang warna hitam kayak gini, dan spionnya ini warna hitam karena ini two tone juga ya. Yang Prime, velgnya 17 inci dual tone, tapi karena model 5 spokes besar jadi nggak kelihatan kekecilan juga sih ya. Dan kalau ini center cap-nya jelas logo Hyundai ya. Nah ini dipasangin ke ban 215-60 R17. Dan karena kaliper remnya silver, jadi nggak kelihatan sekontras di N-Line ya. Di fender depan nggak ada emblem-embleman. Handle pintunya di sini chrome nih ya, biar senada sama tema elegannya overall. Nah, cladding plastik varian Prime ini nggak dipotong garis silver kayak di N-Line gitu. Tapi emang di bawah kedua pintunya, dia ada panel tambahan aja dan bentuknya dibuat lebih bergerigi gitu dibanding yang cenderung polos di N-Line. Garis di atas jendelanya juga di sini hitam gloss karena ini kereta Prime yang two tone ya. Begitu juga roof railnya itu yang dibuat hitam juga. Belakangnya, ini yang varian N-Line dan ini yang Prime. Dibanding sebelum facelift, kedua varian new kereta ini emang kelihatan jauh lebih mengotak sih ya dari belakang sini. Oke lah. Yang N-Line dulu ya, lampunya dibuat kayak depannya nih, full nyambung. Tapi dipakai mika besar kayak gini, yang logo Hyundai-nya pun dibuat masuk ke dalamnya. Dan lampu seinnya pun pakai 3 garis kayak di depan, tapi dibuat horizontal gepeng gitu ya. Logo keretanya sekarang jadi kecil di kiri aja, dibanding sebelumnya kan yang besar di tengah tuh. Dan kalau yang N-Line biasa di kanannya polos aja, sedangkan yang N-Line Turbo ditandain tulisan 1.5T di kanan sini ya. Spoilernya varian N-Line juga unik, kayak pakai model dual spoiler gini. Nice ya, nggak nanggung lah. Dan yang N-Line ini bumpernya dibuat lebih agresif gini ya, dengan reflektor horizontal yang disambungin panel hitam panjang ini. Tapi di bawahnya kepotong panel body color dulu, baru masuk ke diffuser yang trapezoidalnya agresif banget gini ya. Dan N-Line dapat dual exhaust tip yang termasuk cukup besar nih buat sekelas SUV compact ini. Cakep lah. Yang Prime bagian lampunya sih sama ya, dibuat full nyambung dan dipakai mika besar gini yang logo Hyundai-nya ada di dalamnya. Nah, spoilernya pakainya yang model terintegrasi aja ya, nggak ada tambahannya. Emblemnya selain kereta di kiri, ada tambahan emblem Prime di sebelah kanannya. Dan paling beda sih bumpernya jelas. Reflektor dan lampu mundurnya dibuat lebih vertikal ya. Dan panel silvernya juga dibuat lebih tegak vertikal gitu, kayak bagian depannya. Jadi kayak lebih dongak gitu ya, lebih kental kesan crossovernya lah malah di Prime sini. Sedangkan ini kalau lihat sekilas knalpotnya itu nggak kelihatan, karena dia ngumpet di kanan bawah. Kedua varian ini sama-sama pakai antena sirip hiu gini ya. Detail lampu belakang keduanya sama, cuma beda di lampu mundurnya. Lampu malamnya LED bar yang panjang gini, lampu remnya semua lampu panjangnya nyala jadi lebih terang. Lampu hazardnya LED yang 3 titik nyala barengan, sedangkan kalau nyalain lampu sein dia jadi sekuensial ya, kayak di depannya. Oke lah. Nah ini lampu mundurnya yang varian N-Line ada di bawah tuh ya posisinya, halogen. Dan ini lampu mundurnya yang varian Prime ada di bawah juga dan halogen juga, tapi bentuknya sedikit beda aja ya. So, kalau dari tampilan, kalian lebih cocok sama kereta yang Prime atau yang N-Line? 3. Detail interior. Mobil interiornya kereta N-Line atau kereta Prime, satu hal yang kita suka sih, kontrol. Yes, di saat kebanyakan mobil baru sekarang isinya cuma layar gede doang aja, di kereta ini masih disediain banyak tombol fisik plus desain dashboard yang ala cockpit gini, yang berasa ngasih total kontrol ke drivernya. Nice ya? Anyway, beda di dalam gak se-ekstrim di luar, tapi masih cukup kelihatan lah. Paling jelas beda sih di setirnya. N-Line pakai model setir 3 spokes yang ngangkat banget aura sportinya dengan kombinasi kulit perforated dan jahitan merah. Ada logo N-nya juga di bawah dan pedal shiftnya pun kelihatan dan kerasa lebih sporty buat dipegang. Cakep ya? Sedangkan ini setir kereta yang Prime, pakai setir model 4 spokes yang sama kayak di kereta sebelumnya dan overall bentuk yang lebih familiar ya. Tapi tentunya ini dilapis kulit juga dan gak ngurangin kesan kelasnya juga sih ya sebenarnya. Lainnya lebih ke pemakaian warna lah. Dashboardnya kereta N-Line yang di
sisi kiri sini yang di bagian panel piano black di tengah bahan soft touch-nya itu dikasih garis merah. Dan garis yang melengkung panjang di bawah panel sambungan head unit dan instrumen clusternya pun warna merah ya. Dan bahkan ambient light yang di atas laci dashboard ini juga merah ya. Dan ini brightness-nya bisa kita ubah-ubah dari head unitnya. Kalau di kereta Prime, yang sisi kiri sini yang di panel piano black di tengah bahan soft touch-nya dikasih garis silver. Garis yang melengkung panjang di bawah panel sambungan head unit dan instrumen clusternya pun juga silver. Dan ambient light di atas laci dashboard ini lebih ke warna bronze atau orange gitulah ya. Dan ini juga bisa diatur brightness-nya. Yang beda lagi di panel tuas transmisinya. Kalau di N-Line tuas transmisinya kayak gini, pakai knob yang ada logo N dan ada jahitan merahnya gini. Dan tentunya panel di bawahnya dilapis piano black ya. Yang Prime kayak gini, pakai tuas transmisi yang serupa dengan kereta sebelumnya. Yang beda lagi pilar A, B, C, dan plafonnya. Yang kereta N-Line pakai warna full hitam gini. Sedangkan yang Prime pakai warna terang kayak gini. Tapi kedua-duanya sama-sama dapat panoramic sunroof yang luar biasa besar ini ya. So pilih varian manapun dari kedua ini, menurut kita sih tetap nggak ngurangin feel premium yang didapatnya. Dan joknya, ini jok depan kereta N-Line. Pakai model yang headrest terpisah gini kayak di Prime. Tapi lapisan kulitnya dapat motif gini ya. Yang ada checkered flag merahnya di tengah dan emboss N-nya di atas. Dan ada jahitan merah-merah juga. Plus jok drivernya khusus yang N-Line ini elektrik ya. Ini jok depan kereta Prime. Modelnya sama kayak yang N-Line tadi, tapi pakai motif yang lebih simpel mengotak-ngotak gini yang pakai jahitan plus tubing warna putih ya. Dan jok drivernya yang ini manual. Begitu juga jok belakangnya ya. Yang N-Line kayak gini nih, yang ada checkered flag merahnya dan jahitan-jahitan merahnya lengkap dengan armrest dan 3 headrest adjustable. Sedangkan yang Prime kayak gini, yang pakai motif kotak-kotak sama kayak yang di depan. So, sebenarnya di dalam sih memperkuat tema yang didapat di luarnya juga ya. Di yang N-Line bikin kerasa lebih sporty agresif dan di Prime kerasa lebih modern elegan. Anyway, pintunya di kedua varian ini hampir sama persis ya. Di yang N-Line, paling atasnya plastik sampai ke tengah sini. Baru dibuat sandaran tangannya ada lapisan kulitnya yang dipakein jahitan merah gini ya. Bawahnya plastik lagi dengan emblem Bose itu di motif speakernya. Yang di Prime sama persis, bedanya cuma di jahitannya aja yang warna putih gini. Pintu belakangnya juga sama ya. Atasnya plastik, baru di tengah sini ada lapisan kulit yang berjahitan merah di N-Line dan jahitan putih di Prime. Oh, kedua varian sama-sama dapat ambient light di cup holder depan yang ada di tengah sini. Dan di belakang konsol tengahnya juga ada LED kecil gini dari air purifiernya ya. Detail lainnya, lampu kabinnya. Ini yang depan N-Line, LED ada 2 kayak gini ya. Ini yang depan Prime, LED dan ada 2 juga. Dan ini yang belakang N-Line, LED ada di kiri dan kanan gini. Dan ini yang belakang Prime, LED di kanan dan kiri juga. Sun visornya, ini yang N-Line, kiri kanan dalam ada card holdernya. Dan ada kaca yang bisa ditutup buka tanpa lampu ya. Dan ini yang Prime, sama tapi beda warna aja ya. Pegangan tangan plafonnya juga cuma beda warna aja nih. Yang di N-Line, yang depan hanya ada di penumpang aja, sisi driver nggak ada. Dan ini yang Prime, sama ya. Dan ini yang belakang N-Line, pakai model lipat. Dan yang kanan ada gantungan bajunya ya. Dan ini yang belakang Prime. Spion tengahnya, ini yang N-Line. Day and night manual ya, kalau silau tinggal disetekin aja. Dan ini yang Prime, sama, paling beda warna aja ya. Nah tapi gimana rasa duduk di dalam kabinnya? 4. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan yang N-Line, pintunya termasuk berat nih buat kelas SUV compact ini. Dan ini sudut bukanya luar biasa lebar. Napak ke dalamnya termasuk cukup tinggi sih ini, tapi tentunya nggak sampai sulit ya. Kayak mayoritas crossover lah. Dan yang Prime juga dari rasa buka pintunya, sudut bukanya sampai napaknya sama persis ya. Nah, rasa duduknya di dalam pun cuma ada 2 hal sih yang bikin beda di N-Line dan di Prime ini. Yang pertama joknya. Jok driver yang Prime kan manual nih ya, 6 arah, slide recline dan bisa naik turun ketinggiannya. Yang N-Line elektrik nih, 8 arah. Selain slide recline dan naik turun, ada juga buat tilt bagian depannya gini. Nah artinya ini bisa bikin support paha drivernya ketopang lebih baik ya kalau drivernya lebih tinggi gitu misalnya ya. Selain joknya, yang bikin beda cuma feel duduk di dalamnya aja sih. Yang Prime karena plafonnya warnanya terang, jadi emang seakan kerasa kayak lebih lega gitu dibanding di yang N-Line yang gelap semua. Tapi ya itu sugesti aja sih, mengingat dimensi di dalam pun identik ya kan. Anyway sisanya sama di kedua varian, so kita tunjukin di N-Line aja ya. Kalau joknya kita set paling rendah, posisi duduknya sebenarnya udah termasuk tinggi ya. Lebih dapat feel SUV-nya lah, nggak kayak hatchback itu. Ujung kap mesinnya juga kelihatan jelas buat patokan. Dan visibilitas ke samping biasa aja sih, karena spionnya masih di pilar A. Meskipun karena jendelanya cukup besar dan pilarannya cukup tegak, jadi agak membantu juga sih ya. Jok penumpang depan pengaturannya manual, slide dan recline. Headrestnya bisa dinaik turunin gini, posisinya sebenarnya nggak terlalu maju. Jadi kepala kita sedikit mundur tuh ya kalau mau sandaran sambil nyetir, meski emang nggak sampai ngedanga. Dan kayak Stargazer, support pundak joknya kereta ini juga agak pendek tuh, nggak nyampe pundak teratas kita. Tapi kalau kalian nggak terganggu sih ya nggak masalah ya. Headroom masih sangat aman dan kalau lihat ke atas dapat feel leganya ya karena ada panoramic sunroofnya ini. Buat sandaran tangan di tengah ada lapis kulitnya gini jadi cukup empuk. Ini nggak bisa digeser maju mundur dan agak susah kalau mau dipakai buat sandaran tangan sambil pegang setir gini. Yang di pintu juga dilapis kulit ya, jadi empuk juga. Seatbeltnya bisa
diatur naik turun, setirnya selain tilt bisa diatur teleskopik juga, dan termasuk cukup jauh nih bisa maju mundurnya. Sandaran kaki kiri driver ada gundukan tapi tanpa pad plastik ya. Sekarang kita ke belakang. Nah, buka pintu belakangnya sedikit lebih ringan dibanding yang di depannya, tapi masih cukup oke lah buat nggak ngasih feel murahan gitu ya. Dan yang enak, sudut bukanya pun masih sangat lebar ya, nice lah. Dan karena atapnya nggak turun, jadi pas kita masuk nggak perlu nunduk-nunduk ya. Dan sama ya, yang di Prime juga kayak gitu, dari feel buka pintunya, sudut bukanya, dan buat masuknya. Duduk di belakang sini pun sekali lagi sama ya, yang di N-Line ini dan yang di Prime ini. So kita tunjukin yang di N-Line aja ya. Posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding di depan ya. Nah, paha kita ketopang sangat oke nih, sudut pahanya nggak naik-naik ya. Simple tapi bikin nggak pegel buat perjalanan jauh. Nice ya. Jok ini nggak bisa digeser maju mundur, tapi ruang kakinya termasuk sangat aman ya. Dan ruang gerak sepatunya juga sangat-sangat aman tuh. Headrestnya adjustable di ketiga sisinya. Nah, jadi kita bisa sandaran relax gini. Sudut rebah joknya fix alias nggak bisa diubah ya. Tapi enaknya ini cukup santai sih ya, posisi duduknya nggak tegak-tegak banget. Makanya buat jalan jauh juga harusnya nggak bakal nambah pegel. Ruang kepalanya nggak banyak sisanya, tapi masih aman. Apalagi ngeliat ke atas langsung kaca gede gini ya, yang ngasih feel lebih lega lagi. Buat sandaran tangan di pintu dilapis kulit jadi empuk, dan di tengah ada armrest kayak gini ya. Mantap. Oke, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya, kakinya perlu agak ngelipat karena konsol tengahnya yang cukup mundur. Gundukan lantai di tengah sini agak naik sih, tapi ini sedikit banget ya. Jadi masih bisa nih buat kaki kita di tengah sini. Dudukan jok tengahnya cuma sedikit aja lebih tinggi dibanding kiri kanannya, dan ini masih empuk juga. Sandarannya ini tentu lebih maju dan lebih keras karena ada armrestnya tadi. Dan karena ada headrest ya, jadi kepala kita nggak ngedanga ya. Ruang kepala di tengah sini sedikit lebih sempit, tapi sekali lagi langsung lihat kaca di atas ya. Dan seatbelt di tengahnya 3 titik. 5. Detail fitur. Mengingat Prime sebenarnya juga ada varian tingginya kereta biasa, so fiturnya nggak bakal beda jauh sih sama yang N-Line ya. Yang beda-beda dulu deh ya. Yang pertama, jok drivernya. Yang di N-Line kan elektrik 8 arah, yang di Prime manual ya. Kedua, bagasinya. Yang di N-Line elektrik, yang di Prime manual. Ketiga, kameranya. Yang di varian N-Line ada 4 buat ngebentuk gambar 360 derajat gini. Yang di Prime hanya kamera mundur aja. Tapi di luar itu sisanya sama persis. Ya ada bedanya tapi sedikit lah. Kayak fitur Blue Link ya misalnya, alias fitur telematics atau connected car-nya Hyundai. Yes, adanya Blue Link ini artinya kereta ini bakal selalu tersambung ke internet. Dan kita bisa pantau plus kontrol beberapa fungsi mobilnya langsung dari HP kita selama ada sinyal internetnya. Nah, kereta Prime dan N-Line sama-sama dapat Blue Link, tapi ada fungsi yang beda. Nih kita kasih lihat yang Prime dulu ya. Pada dasarnya halaman utama aplikasi Blue Link-nya sama sih. Ada sekilas info mobil, kontrol buat kunci dan nyalain mesin, valet mode, dan ada beberapa settings. Terus kalau kita buka halaman kontrol yang lebih lengkap kayak gini, dan kalau buka halaman status lebih lengkap kayak gini. Nah, yang di N-Line pada dasarnya sama semua, kecuali satu bagian ini nih. Di halaman status ada bagian surround view monitor. Nah, karena yang N-Line ada 4 kamera, jadi dia bisa ada tambahan fitur ini di Blue Link-nya ya. Ini bikin kita bisa akses kamera 360 derajatnya dari manapun ya. Jadi kita bisa ambil foto kalau klik ini, dan nanti hazard mobilnya bakal nyala sesaat dan spionnya kebuka sesaat buat nandain dia lagi ngambil foto ya. Kalau udah, fotonya bakal otomatis kesimpan di aplikasi Blue Link-nya nih. Dan bisa kita lihat fotonya dalam format kamera 360 gini, atau per sisi kamera kita bisa lihat juga. Nice ya, bisa kepake buat jadi kamera emergency nih, buat pantau keadaan sekitar mobil ya kan. Anyway, fitur lain Blue Link-nya sama persis dan kita jelasin yang di N-Line ini aja ya. Di halaman utamanya kita bisa buka kunci, bisa kunci dan nyalain mobil dari sini. Bisa aktifin valet mode juga langsung dari HP sini. Dan ini nanti kalau diaktifin, head unit kita nggak bisa diapa-apain ya. Supaya kalau mobil kita lagi dikasih ke valet, dia nggak bisa otak-atik head unit kita sama sekali. Dan data kayak kecepatan maksimal gitu-gitunya kerekam semua di sini tuh. Nice ya. Sisanya ada buat synchronize kalender ke mobil kita, atur-atur profile gitu-gitulah ya. Nah, yang di halaman kontrol ini buat kontrol mobilnya jadi lebih detail. Dari buat buka kunci mobilnya gini, terus buat kunci mobilnya, buat nyalain mesin mobil kayak gini. Ada buat matiin mesin mobil juga, tapi ini khusus kalau mobilnya udah kita nyalain dari Blue Link sini aja ya. Light ini buat bikin hazard mobilnya nyala beberapa saat, dan light/horn ini buat bikin hazard plus klakson mobilnya nyala beberapa saat. Misalnya mau kita cari mobilnya di parkiran yang besar gitu ya. Di bawahnya ada climate settings. Ini bisa kita atur nih kalau mobilnya kita remote start dari sini, AC-nya mau langsung nyala ke suhu berapa derajat. Bisa juga di set biar AC-nya nggak langsung nyala tiap kali kita nyalain mesin mobilnya dari Blue Link sini. Atau bisa juga di set biar AC-nya nyalanya ikut
ikut setting terakhir sebelum mobilnya dimatiin. Bisa sekaligus aktifin defogger belakang dan defroster depan. Dan bisa kita set mesinnya bakal nyala berapa lama sebelum dia bakal mati sendiri. Kalau misalnya kita nggak masuk mobilnya setelah kita start mobilnya dari BlueLink sini. Nice lah ya. Di halaman status kita bisa lihat pintu mana yang lagi kebuka, sisa jarak berkendara, terus fitur surround view monitor tadi, bisa lihat mobil kita mesinnya lagi nyala, terus lagi kekunci atau enggak, lihat kayak defogger, AC gitu lagi nyala atau enggak, jendela ada yang lagi kebuka atau enggak, dan di vehicle report ini kita bisa cek ya di hari-hari sebelumnya kita berkendara berapa lama dan kemana, dan bisa cek diagnostik juga buat lihat apakah ada yang bermasalah di mobil kita. Nah, di halaman map kita bisa set tujuan dulu nih, mau kemana. Dan nanti pas kita nyalain mobilnya, si tujuan itu bakal langsung muncul di head unitnya. Jadi nggak usah kita set-set lagi ya. Anyway, di luar itu, dari BlueLink juga ada fitur kayak geofencing yang bakal ngasih kita notifikasi di HP kalau mobilnya dibawa keluar atau masuk area yang udah kita set. Ada speed notification yang bakal ngasih notif di HP kita kalau misalnya mobilnya dibawa di atas kecepatan yang udah kita set. Dan ada time fence notification yang bakal ngasih notif kalau mobilnya dibawa di luar jam yang udah kita set. Nice ya ini. Oh, dan di kereta Prime dan N-Line ini juga sama-sama ada tombol SOS dan RSA juga di dalam. Tapi itu nanti kita jelasin di nomor safety ya. Lanjut ya, yang sebenarnya fiturnya sama tapi beda desain aja. Setir sebelah kiri N-Line ada tombol audio, voice command, teleponi, dan favorit. Yang Prime juga sebenarnya sama, setir yang kiri fungsinya itu, tapi desainnya beda aja kayak gini ya. Dan di sebelah kanan ada tombol buat MID, adaptive cruise, dan lane keep lane centering. Yang Prime persis juga deretan tombolnya, tapi beda desain aja karena beda setir. Dan udah sih ya, sisanya sama persis di kedua varian ini. N-Line dan Prime sama-sama dapat ventilated seat atau pendingin jok buat kedua jok depan. Nice sih, masih cukup jarang nih di kelas SUV compact gini ya. Sama juga kayak speakernya. Kedua varian ini sama-sama pakai sound system premium dari Bose ya, yang ada 8 speaker, 4 speaker depan plus 1 center speaker di dashboard, 2 speaker belakang, dan 1 subwoofer di bagasi. Nice lah. N-Line dan Prime juga sama-sama ada air purifier yang terintegrasi di atas laci konsol tengah ini yang bakal bunyi gini pas mobilnya dinyala ini. Nah, kalau tombol kuncinya kita tahan, nanti bisa juga jadi kita kontrol dari sini ya. Bisa mati nyalain manual air purifier dari kontrol di sini. Bisa ganti-ganti modenya juga. Dan tahan lama yang tombol filter ini kalau kita habis ganti filternya. Rem parkirnya sama-sama elektrik. Tinggal tarik buat aktifin dan klik sambil injek pedal rem buat nonaktifin. Tapi dia bisa aktif nonaktif otomatis juga sih ya. Dan ada brake hold buat nahan rem ya pas kita berhenti. Jadi kita nggak usah terus-terusan injek pedal remnya gitu. Panoramic sunroof juga sama-sama ada di varian Prime dan N-Line. Dan ini kacanya luar biasa gede ya. Mungkin paling gede di kelasnya kali. Dan ini kacanya bisa dibuka juga. Oke lah. Buat charge device, di depan ada wireless charger gini. Jadi kalau mau charge HP kita yang Qi-compatible, tinggal taruh aja. Dan ini semua pintu harus dalam keadaan tertutup ya. Kalau mau mati nyalain wireless chargernya dari head unit sini. Tuh, sama. Yang Prime juga ada wireless charger. Di depan juga ada satu USB port Type A, satu Type C, dan satu power outlet 12 volt. Tuh yang Prime juga sama. Dan di belakang juga sama-sama ada satu USB port Type C gini. Dan di bagasi juga sama-sama ada power outlet 12 volt. Lampunya sama-sama otomatis. Dan kalau kita ubah-ubah lampunya, dia bakal muncul keterangan di instrumen clusternya ya. Ada welcome light juga yang bakal nyalain lampu kalau di tempat gelap kalau kita buka kunci mobilnya pakai remote-nya gini. Dan ada follow me home kalau diaktifin di head unitnya sini. Jadi pas matiin mesin di tempat gelap dan kita kunci mobilnya, lampunya bakal tetap nyala beberapa saat buat nerangin jalan kita di luar. Wipernya sama-sama intermittent variable. Dan ini kalau kita ubah-ubah wipernya, dia juga bakal nongol di instrumen clusternya kayak gini ya. Kuncinya pun sama ya di kedua varian. Nih yang di N-Line dan ini yang Prime. Paling bedanya yang di N-Line tombol bagasinya bisa buat buka bagasi elektrik, sedangkan yang di Prime buat buka kunci pintu bagasinya aja. Tapi lainnya sama nih. Yang di Prime aja yang kita praktekin. Ada passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kita kunci dan remote-nya kita kantongin, tinggal deketin mobilnya dan klik tombol di handle ini dan kuncinya kebuka. Sekaligus spionnya juga kebuka ya. Buat kunci lagi tinggal klik lagi dan spionnya juga bakal kelipet lagi. Buat lipat spionnya manual pakai tombol yang di sini ya. Sedangkan buat nyalain mesinnya pakai tombol start stop di kanan dashboard sini. Yang Prime lingkar polos, sedangkan yang N-Line lingkarnya merah. Ada welcome function juga, jadi kalau kita deketin mobilnya sambil bawa remote-nya, nanti spionnya bakal kebuka buat nyambut kita. Tapi mobilnya masih kekunci ya, kita harus tetap klik tombol ini buat buka kuncinya. Ada fungsi remote open window, jadi kalau kita tahan tombol unlock di kuncinya, nanti bisa buka jendela drivernya aja. Dan kalau kita tahan tombol locknya, nanti bisa buat tutup jendelanya lagi juga. Ada remote start engine, jadi kita bisa nyalain mesin mobilnya dari luar ya dengan klik lock, terus klik dan tahan tombol remote startnya ini. Dan nanti mesinnya bakal nyala. AC-nya juga bakal ikut nyala kalau pas terakhir kita matiin mesin mobilnya, kita nggak ikut matiin AC-nya ya. Dan ini buat masuk mobil tetap butuh kuncinya. Kalau ada kuncinya, habis kita masuk mobilnya udah bisa langsung kita bawa jalan.
AC-nya sama nih, dua-duanya sama-sama auto climate control, alias kita tinggal set aja mau suhu berapa, dan kalau diklik auto, nanti kecepatan kipasnya bakal menyesuaikan sendiri ya. Dan buat aturnya, selain bisa dari tombol-tombol fisikal ini, bisa juga dari head unitnya nih, kalau masuk ke bagian climate sini. Tuh, di head unitnya nanti bakal menyesuaikan kalau kita set-set dari tombolnya, atau bisa juga langsung set-set dari head unitnya ya. Suhu paling dinginnya 16,5 derajat Celcius dan paling panasnya 27 derajat. Dan mode autonya ada 3 nih, low, medium, high. Low nanti penyesuaian kipasnya paling lambat dan high paling cepat. Ada putaran angin ke kaki dan ke atas. Dan ada defogger kaca belakang dan defroster kaca depan juga. Dan di N-Line dan Prime sama-sama dapat ventilasi AC belakang sini nih, yang ada 2 bilah, kiri dan kanan. Tapi tentunya kecepatan kipas dan temperaturnya ikut yang dari depan ya. Kalau cek di balik laci dashboardnya juga varian Prime dan N-Line sama-sama ada bilah kecil ini. Ini kalau kita buka bisa bypass AC ya, dan dinginin apapun yang kita taruh di dalam laci sini. Nice lah. Terakhir, head unit dan instrumen clusternya sama-sama 10,25 inci dan keren sih ya, karena dimasukin ke satu frame yang kayak agak melengkung gitu ya. Persis ya, yang N-Line pun kayak gini ya, unitnya 10,25 inci dan instrumen clusternya juga 10,25 inci dan isinya pun juga mirip. So kita detailin yang di N-Line aja ya. Dari instrumen clusternya bisa diganti temanya waktu kita ganti-ganti mode berkendara ya. Eco kayak gini, normal gini, sport gini, dan smart kayak gini. Atau bisa juga diganti manual, pilih temanya dari instrumen cluster. Dan nanti ada satu tema tambahan lagi, yang cube. Ini beda sendiri ya. Info yang bisa diganti yang di tengah ya, dari layar fitur ADAS atau smart sense-nya. Geser kanan ada trip meter, current trip, yang bakal ke-reset otomatis setiap kita habis restart mobil. Trip meter since refueling, yang bakal ke-reset otomatis setiap habis isi bensin. Dan trip meter since last reset, yang bisa kita reset secara manual. Dan ada speedometer digital ya. Geser kanan lagi ada info kompas, atau kalau kita lagi nyalain navigasi bawaan head unitnya, nanti bisa muncul navigasi yang lagi jalan. Dan geser kanan lagi ada TPMS. Head unitnya 10,25 inci juga, dan selain pakai layar sentuh ini, ada beberapa tombol fisikal juga di bawahnya buat akses shortcut. Plus ada knob volume dan knob track juga ya di bawahnya. Sekali lagi kayak kebalikan banget sama mobil Cina kebanyakan ya sekarang. Nice, ini kita suka ya. Nah ini menu utamanya yang ada siluet posisi kita di map sekarang ya. Kalau di swipe ini kita bisa ganti-ganti profil di sini. Tiap profil bakal nyimpan beberapa settings kita juga ya. Nah aplikasinya pertama ada kiblat yang nunjukin kompas, titik kiblat dan titik koordinasi posisi kita sekarang. Oh, dan di beberapa aplikasi kita juga bisa akses sidebar dari sebelah kanan sini ya, buat pakai lebih dari satu aplikasi sekaligus. Oke lah, aplikasi map ini buat navigasi, dan ini ada mode 3 dimensinya juga ya mapnya. Plus ini connected ya, nyambung sama internet, makanya macet atau enggaknya juga kelihatan tuh dari sini. Oke lah, aplikasi navigation ini buat search tempat, ada phone buat Bluetooth teleponi, phone projection buat Apple CarPlay dan Android Auto. Ini kita perlu sambungin HP kita pakai kabel ya, dan nanti bisa munculin interface yang familiar sama di HP kita gini. Jadi bisa pakai aplikasi kayak Spotify, Apple Music, Apple Maps, Google Maps, Waze, dan sejenisnya lah ya. Dan ini bisa kita set CarPlay dan Android Auto-nya buat full screen gini, atau dibuat setengah-setengah sama aplikasi bawaan mobilnya ya. Lanjut, ada voice memos buat ngerekam suara, climate buat atur AC langsung dari head unit tadi, valet mode buat ngelimit akses kalau mobilnya dikasih ke valet, ada quiet mode buat bikin suaranya langsung dilimit ke speaker depan doang, ada radio, media yang bisa diputar bisa dari Bluetooth, USB, dan ada Sounds of Nature yang bisa simulasiin macam-macam suara kayak di suatu tempat unik itu. Di menu Blue Link ini, kita bisa buka hal yang berhubungan sama aplikasi Blue Link kayak kalender dari HP kita, weather buat lihat cuaca sekarang dan waktu-waktu tertentu, dan bisa lihat diagnostik mobilnya juga langsung dari sini ya. Nah, settingsnya banyak nih. Settings vehicle. Pertama, ada driver assistance buat atur semua fitur ADAS atau Hyundai Smart Sense-nya. Ini safety-safetyan kita bahas lengkap di nomor habis ini ya. Menu cluster, ada buat atur instrumen cluster kayak brightness, blue light filter buat bikin mata kita nggak terlalu lelah dari cahaya biru. Buat ganti tema tadi, ada buat atur reset otomatis konsumsi BBM pas kapan, set apa aja yang mau ditampilin di cluster, dan mati nyalain welcome sound. Menu climate ada buat bikin sirkulasinya kebuka tutup otomatis. Di menu lights ada buat atur tingkat keterangan ambient lightingnya. Bisa ganti juga kalau kita cetekin tuas lampu sen sedikit mau berkedip 3, 5, atau 7 kali. Dan ada buat atur welcome function tadi, follow me home, dan high beam assist ini buat nyalain lampu jauh otomatis ya. Di menu door ada settings auto lock, auto unlock, dan remote window control buat buka tutup jendela pakai remote. Dan di menu convenience bisa aktifin rear occupant alert buat diingetin cek penumpang belakang kalau keluar mobil, service interval buat atur pengingat servis, advanced anti-theft buat alarm maling yang pakai sensor UIP, mati nyalain wireless charger, dan wiper belakang otomatis. Sisa settingsnya lebih standar sih ya, kayak settings menu navigasinya. Settings sounds, ini buat atur segala persuaraan termasuk dynamic speed compensation-nya punya Bose yang bisa otomatis nyesuaiin volume dan kualitas suara tergantung kecepatan mobil, sampai radio noise control yang bisa kurangin suara noise di radio mobil. Menu layout buat ubah tema dan screensaver,
display buat atur-atur layar head unit ini, buttons buat set shortcut ke beberapa tombol, ada beberapa tombol tuh ya, bisa kita ganti-ganti fungsinya. Dan di kereta ini juga ada fitur voice command atau perintah suara, tapi hanya bisa dipakai kalau head unitnya lagi kita pakein bahasa Indonesia ya. Nih beberapa contohnya. Setel navigasi ke Ancol. Sebutkan nomor baris lokasi yang ingin Anda tuju. 1. Ingin panduan ke lokasi ini? Ya. Set suhu ke 20 derajat. Menyetel suhu ke 20 derajat. 6. Detail safety. Sebenarnya fitur safety varian Prime udah termasuk lengkap ya, tapi ada dua hal yang beda di N-Line. Yang pertama, rem depannya. Rem depan kereta Prime cakram ventilasi 15 inci gini dengan kaliper silver. Dan meskipun rem depan kereta N-Line biasa juga cakram ventilasi 15 inci, paling beda kaliper warna merah gini aja ya. Tapi khusus varian N-Line Turbo dapet cakram ventilasi 16 inci ya. So, pengeremannya harusnya bakal sedikit lebih baik di varian Turbo. Sedangkan rem belakang semua varian cakram solid 14 inci. Dan sistem rem ABS, EBD, dan BAS lengkap di semua varian ya. Satu lagi yang beda, kameranya. Varian Prime dapat kamera belakang gini ya. Ini garisnya bisa ikut belok-belok pas kita putar setirnya. Sudutnya bisa lihat wide angle, bisa juga lihat top down view gini. Dan ada opsi standard angle juga kalau lagi nggak di gigi mundur ya. Dan ini ada tombol kamera juga buat akses langsung kameranya. Nah, yang N-Line biasa dan Turbo sama-sama dapat 4 kamera. Satu kamera depan, satu kamera di masing-masing spion, dan satu kamera belakang. Dan bisa ngasilin gambar 360 derajat gini. Sama ya, ini garisnya juga ikut gerak-gerak ya waktu kita putar-putar setirnya. Pilihan angle-nya otomatis lebih banyak ya. Yang belakang bisa lihat top down, wide angle, dan bisa lihat kiri kanan ban belakang gini. Depannya juga bisa. Dan ada mode 3 dimensinya ya, yang bisa diputar-putar kayak gini. Nice ya, jelas jadi salah satu nilai plus. Meski menurut kita, sebenarnya sih ini belum wajib ya ada di sebuah SUV compact 4,3 meteran gini, yang pada dasarnya masih cukup gampang buat dibawa manuver-manuver juga ya. Tapi emang kamera 360 derajatnya kereta N-Line ini bikin dia juga jadi ada fitur blind spot view monitor ya. Jadi kalau kita nyalain lampu sen ke kanan, nanti bakal muncul gambar sisi sebelah kanan kita di instrumen clusternya, supaya kita dapat gambaran lebih jelas dibanding yang kelihatan di spion. Kalau nyalain lampu sen kiri, bakal muncul gambar yang sebelah kiri. Nice ya, cukup membantu buat nggak perlu nengok-nengok ke belakang pas mau pindah lajur kiri atau kanan. Di luar itu, fitur safety kedua varian ini sama persis ya. Airbagnya sama-sama ada 6. 2 airbag di depan, 2 airbag samping ada di samping kedua jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Traction control dan stability control ada, tombolnya gede nih ya di sebelah kanan. Kalau kita klik sebentar, bisa matiin traction controlnya aja. Dan kalau ditahan lama, bakal matiin traction control dan stability controlnya. Ada hill start assist juga yang bisa ngeremin mobil beberapa detik pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas waktu mau jalan lagi setelah berhenti di tanjakan. Fungsinya supaya pas mau jalan lagi, mobilnya nggak pakai merosot dulu ya. Dua-duanya juga ada TPMS atau pengukur tekanan ban langsung di instrumen clusternya. Dan ini model yang mendetail dikasih lihat tekanan di masing-masing bannya ya. Nah, dua-duanya juga dapat fitur safety yang terhubung sama sistem connected Blue Link-nya ya. Jadi, di overhead console sini ada 2 tombol. Yang pertama, ini tombol roadside assistance yang kalau kita klik, nanti bisa disediain layanan derek ke lokasi kita seandainya terjadi keadaan darurat kayak ban bocor gitu, atau ada masalah sama mobilnya gitu lah ya. Dan satu lagi ada tombol SOS yang kalau kita klik bisa disediain layanan emergency ke lokasi kita seandainya terjadi kecelakaan. Nice ya. Dan kereta Prime dan kereta N-Line juga sama-sama dapat fitur burglar alarm dengan UIP atau ultrasonic intrusion protection. Jadi dua sensor ini bakal memancarkan gelombang ultrasonic ke seluruh kabin pas mobilnya udah kita tinggalin dan kita kunci. Nah, nanti dia nggak cuma mendeteksi adanya getaran heboh di dalam mobil ya, tapi ada getaran minim pun di dalam kabin. Atau kalau mobilnya ada perubahan kemiringan pun dia bisa deteksi. Dan selain bakal nyalain alarm, dia juga bakal dapat notifikasi dari aplikasi Blue Link-nya ya. Mantap! Tentunya kedua varian ini juga sama-sama ada ISOFIX buat dudukan jok bayi di baris kedua ya. Nah, fitur safety yang lebih ke sistem ADAS yang di sini disebutnya Hyundai Smart Sense. Dan varian Prime dan N-Line ini dapat Smart Sense-nya sama persis ya. So, kita jelasin dan kita praktekin yang di varian N-Line ini aja. Smart Sense kereta ini memanfaatkan kamera di balik spion tengahnya ini plus radar di bawah sini buat baca jarak dan batas garis, dan 2 radar yang sembunyi di balik kiri kanan bumper belakang bawah buat sistem blind spot dan sejenisnya ya. Pertama, ada rem otomatis atau forward collision avoidance assist. Jadi ini bakal mendeteksi kalau ada kemungkinan nabrak mobil depan, dan kalau nggak kita gubris juga, mobilnya bakal ngerem otomatis ya. Dan ada fungsi junction turning juga ya buat ngerem otomatis kalau ada objek dari berlawanan arah pas kita mau belok ke kanan ya.
Lanjut ada leading vehicle departure alert. Pada dasarnya ini bakal ngasih peringatan kalau pas kita lagi berhenti dan tiba-tiba mobil di depan kita jalan, supaya misalnya kita lagi terdistraksi main HP gitu ya, itu bisa langsung sadar dan ikut jalan juga ya. Lanjut lagi ada high beam assist yang bakal otomatis mati nyalain lampu jauh buat nyesuaiin tingkat penerangan di sekitar kalau terdeteksi nggak ada kendaraan yang berpotensi kena silau di depan. Nah, yang di kereta sebelumnya nggak ada adaptive cruise control atau di sini disebutnya smart cruise control. Jadi selain bisa ngeset kecepatan konstan tanpa perlu injak pedal gasnya terus-terusan, kita juga bisa ngeset jarak sama mobil di depan kita. Dan nanti kalau mobil di depan kita memelan, mobil yang kita kendaraan juga bakal otomatis memelan. Dan kalau mobil di depan kita mengencang lagi atau kalau kita pindah lajur ke yang depannya kosong, nah mobil kita bakal mengencang otomatis lagi sampai kecepatan yang tadi udah kita tentuin. Dan memelan mengencang ini otomatis ya, tanpa kita perlu injak pedal rem atau pedal gasnya. Smart Cruise Control di kereta ini sampai stop and go ya. Jadi bisa ikutin memelan sampai mobil depan berhenti dan bisa langsung jalan lagi juga. Kalau mobil di depan berhentinya lebih dari beberapa detik, baru deh perlu toel pedal gasnya lagi atau klik tombol plus di setirnya buat jalan lagi. Nice ya. Dan enaknya ada opsi buat nge-fine tune adaptive cruise-nya, mau secepat apa responsnya, secepat apa akselerasi baliknya, dan sejauh apa jaga jaraknya sama mobil di depan. Mantap! Lanjut, ada lane keeping assist. Ini bisa kita aktifin dengan klik dan tahan tombol bergambar setir ini di setir sebelah kanan, atau bisa juga diaktifin dari head unit. Nah, kalau ini udah aktif dan kita udah jalan di atas 60 km per jam dan udah diapit 2 garis lajur yang jelas, nanti bakal ditandain sama indikator di instrumen clusternya yang jadi warna hijau. Ini bakal ngasih peringatan kalau terdeteksi kita mau jalan keluar lajur tanpa ngasih lampu sein, dan setirnya pun bisa belokin supaya kita balik lagi ke dalam lajurnya ya. Jadi kalau mau pindah lajur, tentunya perlu nyalain lampu sein dulu kayak yang seharusnya ya. Dan yang paling asik ada juga lane following assist. Ini bisa kita aktifin dengan klik aja tombol bergambar setir ini tadi. Nah, kalau ini udah diaktifin dan kita udah diapit 2 garis lajur yang jelas saat jalan dari kecepatan berapapun, nanti fitur LFA-nya bakal mulai bekerja yang ditandain dari indikator gambar setirnya jadi warna hijau. Dan nanti kita bisa lepas tangan buat sementara waktu dan setirnya bakal selalu bergerak mengikuti lekukan garis lajurnya. Yes, jadi mobil bisa nyetir sendiri ikutin garis lajurnya. Yang penting belokannya nggak terlalu tajam ya. Nah, nanti kalau udah terlalu lama lepas setirnya, kita bakal dapat peringatan. Tapi kalau setirnya kita pegang dan kita kasih feedback sedikit, peringatannya bakal hilang lagi ya. Terus kalau kita lepasnya terlalu lama lagi, kita bakal dapat peringatan lagi kayak gini. Kalau udah lebih lama lagi, peringatannya bakal tambah keras dan sistem elevanya bakal mati nanti. Dan yang kita suka, nggak kayak kebanyakan ADAS mobil lain yang sistem lane centering ini harus dinyalain bareng sama adaptive cruise controlnya. Lane following assist-nya Hyundai ini bisa dinyalain secara individual ya. Jadi kita bisa tuh lepas setir aja tapi gas dan remnya tetap kita kontrol sendiri. Atau tentunya bisa juga dinyalain bareng sama adaptive cruise controlnya. Jadi kaki dan tangan kita itu bisa jauh lebih rileks lagi ya kalau kita jalan jauh di jalan tol gitu. Mantap! Lanjut ada fitur blind spot yang di Hyundai disebutnya blind spot collision avoidance assist. Jadi ini bakal ngasih peringatan berupa indikator menyala di spion dan instrumen cluster kalau terdeteksi ada objek di titik buta 3/4 belakang kiri atau kanan belakang. Dan kalau kita tetap ngasih lampu sen ke arah situ, tadi indikatornya bakal berkedip dan kasih peringatan bunyi. Kayak di Stargazer juga, fitur blind spot di kereta ini juga bisa otomatis ngerem mobilnya seandainya kita lagi mau keluar parkir paralel dan ada objek mendekat dari sisi yang kita mau keluar itu. Mantap ya. Ada juga rear cross traffic collision avoidance assist. Fitur ini bakal kasih peringatan kalau kita lagi mundur dan ada objek mendekat dari belakang kiri atau kanan. Peringatannya bakal nyala di spion yang sisi yang ada objek mendatangi aja ya. Dan di head unitnya juga dikasih tanda panah dari mana objeknya bakal datang tuh. Jadi kita bisa tahu dengan lebih cepat ya objeknya datang dari mana. Plus ini juga ada rem otomatisnya yang bisa ngerem otomatis seandainya peringatan rear crossnya udah bunyi tapi kita tetap lanjut mundur juga. Dan terakhir ada safe exit warning yang bisa ngasih peringatan kalau pas kita mau keluar mobil tiba-tiba ada mobil atau motor yang mau lewat di sisi kita buka pintu. Lengkap lah ya ini. 7. Bagasi dan storage. Satu-satunya perbedaan di bagasinya kereta Prime dan N-Line cuma di pintu bagasinya aja ya. Yang Prime manual dan yang N-Line elektrik. Nah, perbedaan ini sebenarnya agak-agak mirip sama kamera 360 derajat tadi ya. Sebenarnya karena dimensinya kereta ini compact, jadi bagasinya manual pun gak bakal nyusahin sih. Tapi ya elektrik gini jadi nilai plus ya buat kalian yang butuh. Sisanya sama ya, sisi kanannya kayak gini, kirinya gini, sama deh. Makanya kita detailin praktekin yang di varian N-Line aja ya. Di remote sini ada tombol bagasi ya. Kalau kita tahan pas semua pintu lagi kekunci, nah bagasinya kebuka secara elektrik. Tapi setiap pintu lainnya tetap terkunci ya. Dan kalau ditahan lagi, bisa buat tutup pintu bagasinya juga. Kalau tombol yang sama kita pakai di varian Prime, ini berfungsi buat buka kunci pintu bagasinya aja ya. Jadi kita bisa tinggalin remote-nya dan buka pintu bagasinya aja. Dan semua pintu lain tetap terkunci. Dan pas kita tutup pintunya, dia bakal otomatis kekunci lagi ya. Nah, yang N-Line kalau mau buka dari dalam ada tombolnya di sebelah kiri setirnya sini. Nih, bagasinya kapasitasnya 433 liter. Bibirnya cukup lebar, sedikit lebih
lebih menyempit di bagian bawahnya, tapi tetap lebar lah ya buat masukin koper raksasa gini pun nggak masalah. Nah, jarak bibirnya dari tanah cukup tinggi nih, khasnya SUV compact. Jadi kalau mau angkat barang berat dari tanah kayak galon air gitu pasti agak sulit ya. Tapi yang enaknya bibirnya rata sama lantainya ya. Jadi keluarin barang dari dalam tinggal langsung tarik aja. Detailnya di sebelah kanan sini ada grill subwoofernya gini ya, dan di bawahnya ada lubang kecil gini. Yang sebelah kiri sini ada lampu halogen nih, ada power outlet 12 volt dan ada lubang gini juga di bawahnya. Di bawah lantainya bisa dilipat setengah gini aja atau bisa kita lipat dan angkat gini ya. Nanti bakal ketahan gini nih buat akses ban serep di bawahnya. Ban serepnya model full size yang velg kaleng dan ada beberapa toolkit juga. Ada parcel shelf gini juga nih. Jadi kalau kita taruh barang di bawahnya itu jadi nggak bakal bisa diintip dari luar ya. Kalau dilepas atasnya gini kita bisa naruh barang di atas nih, soalnya keras dia. Dan kalau dilepas total bisa masukin barang yang lebih tinggi. Oke, tes koper dulu. Kalau koper cabin size gini pada dasarnya bisa dimasukin gimana aja sih ya. Koper raksasa gini ternyata diberdiriin vertikal masih masuk ya. Not bad lah, meskipun pas-pasan emang. Kalau ditidurin dan diarahin keluar gini masih bisa, tapi kalau diberdiriin horizontal gini nggak cukup ya. Dan ini kalau kita masukin koper tadi dua-duanya, masih banyak lah ya sisanya. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasinya, jok belakangnya bisa dilipat pakai konfigurasi 60 banding 40. Pakai tuas di atas sini nih ya. Nah, nanti kalau kita lipat yang kanan sini, kita bisa masukin barang lebih panjang sambil tetap duduk berdua di belakang. Dan kalau dilipat satunya lagi, nah bagasinya jadi lebih luas gini ya. Nice, sayangnya emang ada gundukan sedikit nih dari lantai bagasi sini ke atas joknya. Tapi ya nggak terlalu masalah lah ya. Kalau mau tutup pintunya, masih disediain lubang gini buat tarik manual. Atau tinggal klik ini aja nih tombolnya. Sedangkan kalau yang Prime kayak gini nih, cuma ada lubang aja ya buat tarik pintunya. Storage di dalam kabinnya pun sama persis. So kita tunjukin yang di varian N-Line ya. Performa dan konsumsi. The new kereta ini ada dua pilihan mesin. Nah, kebetulan yang Prime dan N-Line yang ada di video ini pakai mesin yang sama ya, yang disebut Smart Stream 1.5. Ini mesin 1500 cc dengan tenaga 113 HP atau 115 PS dan torsi 143,8 Nm. Dan ini dipasangin ke transmisi yang disebut IVT atau Intelligent Variable Transmission. Pada dasarnya ini CVT yang pakai chain belt ya. Dan meskipun transmisinya sama, tapi tuas transmisinya beda bentuk ya. Yang di Prime kayak gini. Ini kalau udah di D bisa kita geser ke kanan buat masuk ke mode S yang bikin transmisinya jadi lebih sporty dan bisa simulasiin perpindahan manual 8 percepatan dengan naik turunin dari sini ya. Atau bisa juga pakai pedal shift yang ada di balik setir sini. Nah, yang N-Line sebenarnya sama ya. Beda model tuas transmisinya aja. Dan dia bisa masuk ke S plus minus juga kalau digeser. Dan pedal shift buat simulasiin manual 8 percepatannya juga beda nih bentuknya. Malah karena ini lebih gede, menurut kita jadi kerasa lebih asik nih ya pas naik turunin pakai ini. Wajar lah ya mengingat kasta sporty N-Line-nya. Nah, yang beda yang di varian paling atas ya, N-Line Turbo. Mesinnya yang disebut Smart Stream 1.5 Turbo GDI. Yes, ini 1500 cc dengan turbo dan gasoline direct injection ya. Tenaganya 158 HP atau 160 PS dan torsinya 253 Nm. Jauh lebih tinggi ya. Dan ini transmisinya beda. Dia pakai DCT atau dual clutch transmission 7 percepatan. Tentunya karena angka tenaga dan torsinya jauh lebih tinggi, varian ini otomatis bakal jauh lebih kenceng dibanding yang Prime dan N-Line biasa yang lagi kita tes sekarang ya. Tapi karena kali ini kita lagi bandingin yang Prime dan N-Line biasa ini, so kita fokus di mesin yang Smart Stream 1.5 dulu aja ya. Ada mode berkendaranya bisa diganti-ganti dengan puter knob ini ya. Ada Eco, Normal, Sport, dan Smart. Dan kalau klik knobnya, nanti dia bakal berubah jadi mode traksi ya buat nyesuaiin traction controlnya supaya lebih cocok buat lewatin beberapa jenis medan. Ada Snow buat medan salju, Sand buat medan pasir, dan Mud buat medan lumpur. Semua varian kereta berpenggerak roda depannya. Akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam setelah kita tes bisa dicapai dalam 11,5 detik di varian Prime dan N-Line ini. Top speednya pun sama ya di 177 sampai 178 km per jam. Ini sedikit lebih turun dibanding di kereta sebelumnya yang kita tes bisa di 180 km per jam. Meski ini kayaknya buat nyesuaiin putaran bawahnya juga sih ya. So, gimana rasa mesin kedua varian ini? Well, karena Prime dan N-Line biasa ini pakai mesin dan transmisi yang sama, so rasa mesinnya pas dipakai juga sama sih ya. Responsnya kalau kita gas dari berhenti, menurut kita sekarang jadi sedikit lebih agresif dibanding kereta sebelum facelift. Gak kayak CVT kebanyakan ya, yang tarikan bawahnya agak lambat. Ini menurut kita malah enak banget. Dan buat stop and go pun kerasa pas banget. Oke lah ya, kayaknya di yang facelift ini sedikit ubah karakter high end-nya supaya low end-nya lebih cocok sama Indonesia yang banyak macetnya sih ya. Nah,
Kalau kita naikin kecepatan, injek pedal gasnya santai, dia bakal smooth tanpa perpindahan gigi ya, khasnya CVT. Tapi kalau kita bejek agak dalam, dia bakal naikin RPM cukup drastis secara sangat cepat yang simulasiin adanya turun gigi atau downshift. Dan pas RPM yang cukup tinggi pun, dia bakal simulasiin adanya upshift atau naik gigi. Dan IVT-nya Hyundai ini menurut kita one of the best ya, yang simulasiin upshift dan downshiftnya karena nggak kerasa artificial banget. Respons dari pas kita bejek juga termasuk sangat cepat dan nggak pakai loading lama ya. Dan ini juga bikin kita ngerasa lebih asik buat pakai pedal shiftnya. Oke lah. Nah, khasnya karakter CVT buat pertahanan kecepatan konstan di 100 sampai 110 km per jam itu enak ya. Sebenarnya nambah kecepatan ke 140-an km per jam juga nggak sesulit beberapa kompetitornya. Tapi emang kalau bakal lebih agresif main di kecepatan triple digit, sebaiknya pilih yang varian N-Line Turbo ya. Karena karakter turbo kan jauh lebih gampang jaga kecepatan tinggi tuh, karena putaran menengah yang luar biasa kuatnya. Konsumsi BBM-nya gimana? Konsumsi rute kombinasi dari yang kita tes buat jalan sejauh 300 km buat campuran rute tol, dalam kota, macet, dibuat idle lama waktu syuting, dan dipakai tes performa, kita masih dapat angka konsumsi 13,5 km per liter di N-Line yang lewatin lebih banyak rute dalam kota, dan 14,5 km per liter di Prime yang waktu dites sedikit lebih banyak rute tolnya. Tapi karena mesin, transmisi, dan mapping engine kedua varian ini sama, so harusnya kalau rutenya sama persis, angkanya juga bakal sama ya. Yang termasuk irit sih ya di kelas ini. Kalau sehari-hari rute komuter kita 50 km misalnya, dipakai 7 hari atau seminggu gitu, cuma butuh sekitar 26 liter BBM. Atau kalau diisi bensin RON 92 sekarang, artinya cuma butuh sekitar 330-an ribu rupiah. Termasuk oke lah ya. Nah, konsumsi eco drivingnya buat kita bawa dengan kecepatan maksimal 90 km per jam di tol sejauh 30 km, dapat konsumsinya di 22,5 km per liter. Nice ya? So, intinya, performa dan konsumsi kedua model ini identik, karena mesinnya juga sama persis ya. Yang menurut kita, buat sebuah SUV compact 1500 cc naturally aspirated itu termasuk enak ya, karena agresif bisa dan relax juga bisa. Dan konsumsinya pun one of the best di kelasnya, yang masih termasuk ramah di kantong. Sebenarnya menurut kita mesin turbo di varian N-Line Turbo sih belum dibutuh-butuhin banget sih ya di dimensi ini, kecuali kalian emang butuh putaran menengah dan atas yang jauh lebih kuat ya. Tapi tentu konsumsinya bakal sedikit lebih turun ya kalau pakai yang turbo dibanding yang kedua ini. 9. Kenyamanan dan handling. Sebenarnya khusus N-Line Turbo ada setting suspensi yang sedikit dibuat beda. Sedikit lebih stiff ya buat ikutin karakter mesin turbonya. Tapi karena di video ini kita bandingin yang Prime dan N-Line aja, so kita fokus omongin handling dan kenyamanan yang dua model ini aja ya. Apakah ada bedanya? Well, ada, tapi minor banget. Lebih karena beda velg dan ban yang dipakai sih ya. Karena kereta Prime pakai velg 17 inci dengan ban 21560R17 dan kereta N-Line pakai velg 18 inci dengan ban 21555R18. So, ban N-Line sedikit lebih tebal ya. Makanya bantingan pas mobilnya kena speed bump atau kena lubang yang tipis, itu emang rasa jeduknya sedikit kerasa lebih lembut di varian yang Prime. Dan otomatis feedback dari setir bakal sedikit lebih kerasa di varian yang N-Line. Meski ini emang minor banget sih ya. Di tes back to back pun keduanya kerasa cenderung mirip. Suspensinya dulu ya, sama kayak dari sebelum facelift, menurut kita suspensi kereta ini termasuk yang ngasih feel balance di kelasnya. Nggak terlalu empuk kayak mobil-mobil Cina sekarang yang sampai bikin jadi mantul-mantul di jalan yang bergelombang, tapi nggak berlebihan keras juga yang bikin jadi nggak nyaman gitu. Bantingan di keduanya menurut kita bisa dibuat sedikit lebih soft lagi. Tapi ini pun baru kerasa agak keras kalau kena lubang yang kasar gitu aja ya. Seimbang lah karakter suspensinya overall. Nah, setirnya menurut kita enak banget. Mirip feel-nya kayak muter setir Stargazer gitu ya, yang nggak terasa terlalu ringan dan nggak terlalu berat, tapi ngasih feedback yang cukup akurat buat kelas compact SUV gini. One of the best lah di kelas ini. Kalau dikombinasiin suspensi dan setirnya, karakternya di kereta Prime dan N-Line ini jadi kayak opposite mobil Cina ya. Full balance tanpa ngasih kompromi yang terlalu besar di tiap segmennya. Nice lah ya. Buat isolasi suaranya, suara dari luar yang masuk termasuk medium lah di kelasnya. Suara ban yang masuk termasuk oke, cukup minim. Sedangkan suara mesinnya kalau dibawa santai termasuk super tenang. Tapi karakternya CVT, kalau kick down suaranya termasuk sangat kencang ya. Anyway, balik ke inti video ini, meskipun ada bedanya sedikit dibandingkan kereta Prime dan N-Line ini, tapi overall karakternya mirip ya, yang bisa kita simpulin jadi satu kata, balance. 10 detail-detail lain. Kereta varian Prime dan N-Line ini sama-sama dirakit lokal ya. Semua varian kereta sih ya sebenarnya dirakit di sini malah. Bensinnya meskipun di kedua varian ini nggak ada keterangan di kap bensinnya dan yang turbo juga nggak ada tuh ya keterangannya. Tapi di buku manualnya ada nih tertera. Minimal pakai bensin dengan oktan RON 91. Artinya bisa pakai bensin RON 92 gitu ya kayak Pertamax, Shell Super, BP 92 dan sejenisnya ya. Dan after salesnya karena sama-sama brand Hyundai so yang didapat sama ya kita detailin deh. Garansinya kedua varian kereta baru ini dapat garansi 4 tahun atau 100.000 km, mana yang tercapai duluan. Buat servisnya, kedua varian kereta ini dapat gratis biaya jasa dan spare part selama 4 tahun atau 60.000 km, mana yang tercapai duluan.
Kedua varian kereta ini juga dapat asuransi ban ya, yang bisa ganti satu ban kalau ada yang rusak, dan ini berlaku selama 1 tahun. Kedua varian kereta ini juga dapat asuransi kecelakaan diri, asuransi pelunasan cicilan, dan asuransi penggantian mobil selama 1 tahun ya seandainya terjadi kecelakaan. Dan kayak model-model Hyundai lainnya, kereta juga dapat program Resale Value Guarantee yang bisa ngasih jaminan nilai jual kembali senilai 70% dari harga pembelian kalau keretanya mau di-trade-in dengan mobil Hyundai apapun di tahun ketiga kepemilikannya dengan usia maksimal kendaraan 3 tahun atau jarak tempuh maksimalnya 60.000 km. So, gimana kesimpulannya? Kita yakin kebanyakan dari kalian juga udah tahu soal ini sih ya. Pilih kereta Prime kalau lebih suka tampilan luar dan dalam yang cenderung modern dan elegan. Dan pilih kereta N-Line kalau lebih suka tampilan luar dan dalam yang sporty dan agresif. Kalau dari fitur, safety, performa, konsumsi, dan rasa berkendara, keduanya nyaris sama ya. Yes, di kereta N-Line list fiturnya sedikit lebih lengkap. Meski emang menurut kita nggak cukup drastis sampai ngebuat varian Prime jadi obsolete gitu ya. Menurut kita, mayoritas orang pun bakal sangat cukup buat pilih varian Prime. Karena 95% yang didapat di varian atas kayak 2 layar 10,25 inci, ventilated seat, panoramic sunroof, bahkan Blue Link udah didapat di varian ini ya. Dan bonus karena velgnya sedikit lebih kecil jadi bantingannya sedikit lebih lembut. So, pilih N-Line kalau emang jiwa sporty kalian sedikit lebih membara atau emang butuh banget hal kayak bagasi dan jok elektrik atau kamera 360 derajat gitu ya. Dan baru pertimbangan varian N-Line Turbo kalau emang suka banget sama karakter mesin turbo yang agresif di putaran tengah dan akhir. Karena menurut kita, performa varian Prime dan N-Line biasa ini pun udah sangat cukup ya buat harian. Apalagi dengan konsumsi BBM-nya yang luar biasa irit ini. So, gimana menurut kalian soal 2 varian dari Hyundai The New kereta ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Karo Indonesia sebagai video-video kayak gini nih. See you next time.